Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana caranya hidup dengan cita rasa Louis Armstrong tadi misalnya, dalam tanda petik gitu. Walaupun kadang butuh cita rasa sepultura gitu, ketika kita lagi dalam keadaan semangat pengen sukses apa segala macam, butuh rushing kayak gitu. Tapi ini dalam kondisi yang sulit, dalam kondisi yang tertekan, dalam kondisi konflik, kadang memang Louis Armstrong itu menjadi cara buat kita menyelesaikan masalah. Ibarat orang lagi sakit kepala, kadang bukan minum obat yang pahit obatnya, tapi tidur. Dia tidur selesai. Ketika orang lapar, kadang-kadang bukan makan nasi, tetapi ketemu teman bisa hilang laparnya. Nah, ini semuanya masuk dalam materi tentang gimana punya sifat yang sakinatun waqar. Gimana itu? Contohnya dalam sholat. Nabi mengajarkan kita tentang walas justru dengan praktek sholat. Gimana walas dalam sholat? Salah satunya adalah ajaran Nabi, kalau kita datang ke masjid dan kita mendengar di masjid orang udah mulai sholat, imam udah takbir, maka jalanlah dalam keadaan sakinatun waqar, dalam keadaan tenang dan gak usah terburu-buru. Di situ diajarkan. Padahal kita mau menghadap Allah, padahal kita akan kehilangan banyak keistimewaan takbiratul ihram bareng dengan imam, shaf pertama, banyak kebaikan yang kita akan kehilangan. Tapi tetap aja ada toleransi dari Allah melalui Rasulullah. Udah aja santai dah, gak usah terlalu diburu-buru. Daripada kita lari terus ngos-ngosan takbir, baca doanya juga gak khusyuk. Ternyata justru kualitas didapatkan dengan sakinatun waqar, dengan dalam keadaan sakinah, santai, tenang. Udah datang ke masjid santai, tenang. Sehingga ketika ada seorang sahabat keliru dalam bab ini, gak salah tapi keliru, Nabi menasihati dia kan. Dia masuk ke gerbang masjid, ke pintu masjid, dia ngelihat Nabi dan sahabat sudah ruku. Akhirnya dia takbir di pintu masjid, dia ruku di pintu masjid, dia jalan sambil ruku ke arah shaf. Kan ada yang kayak gitu, Bakrah bin siapa gitu. Selesai sholat dia curhat, Rasul saya tadi sholatnya lucu loh. Saya sholatnya tadi rukunya di pintu masjid, terus sambil ruku, sambil jalan, karena takut ketinggalan rakaat pertama. Ini juga dalil bagi sebagian ulama bahwa ruku itu masuk dalam rakaat pertama. Tapi sebagian yang lain berpendapat berbeda, masing-masing punya mazhab lah, kita respect dengan semua mazhab. Nah, Nabi ngasih tahu, ya udah besok-besok jangan gitu lagi ya. Coba, Nabi juga ngasih taunya walas tapi nyelesain masalah, bukan walas diam pasif ya. Walas tapi nyelesain masalah, nggak marah-marah. Apaan kamu nih sholat kok dibuat-buat, kan saya nggak pernah ngajarin, dasar bid'ah. Nggak pernah Nabi ngomong kayak gitu. Santai aja ngomongnya tuh. Nggak usah tarik deh gitu ya. Biasa aja, nggak usah nyolot kalau bahasa anak ini mah. Ternyata Nabi juga nggak nyolot dalam masalah-masalah sepele kayak gini. Nabi cuma bilang, ya udah besok-besok jangan diulang ya. Kalimat inilah yang membuat para sahabat, para ulama beda pendapat. Ada yang bilang, oh berarti itu nggak boleh, jadi harus ditambah 1 rakaat, nggak boleh kayak gitu. Ada yang bilang, oh itu boleh, cuman makruh. Buktinya Nabi mengatakan, ya udah besok-besok jangan diulang. Seandainya nggak sah, pasti Nabi suruh ulang. Jadi beda pendapat di antara ulama. Yang jelas teksnya mah kurang lebih Nabi itu walas banget menyelesaikan masalah. Ada sahabat yang lebih ekstrim lagi nih, walasnya Nabi dalam dakwah kepada laki-laki Badui yang buang air kecil di masjid. Itu kan simbol walas Nabi paling keren tuh. Walaupun saya ngebahas hadis ini, jangan berpikir saya mampu kayak gitu, kayaknya nggak mampu. Bayangin masjid, bukan masjid yang dibangun orang terus kita datang, enggak. Masjid yang kita bangun dari nol, jerih payah kita banget nih. Kita datang dari Mekah ke Madinah, di Madinah tuh belum ada apa-apa. Kita bangun masjid itu dari nol banget. Kita bangun gotong royong, udah jadi masjidnya, tikar-tikarnya udah digelarin, duduk dengan para sahabat, udah capek lelah istirahat. Tiba-tiba datang seorang laki-laki yang entah dari mana, gak jelas, gak dikenal, main buang air kecil aja tuh di pojok masjid. Dia kira ini toilet umum, main buang aja di situ. Sahabat ngeliat itu sekelas Umar udah ngeluarin pedang tuh. Umar udah sap langsung. Sahabat-sahabat lain udah merah mukanya, udah mau digebukin aja rame-rame. Nabi yang paling mencintai masjid di antara semua umat Islam, jadi jangan bilang misalnya, Nabi bisa kayak gitu berarti biasa-biasa aja perasaannya dengan masjid. Enggak, Nabi itu paling cinta rumah Allah. Buktinya beliau paling lama kalau itikaf
Mana pernah kita itikaf Ramadan 30 hari atau 29 hari. Nabi pernah banget Ramadan itikafnya full. Gak usah ada masjid. Belum ada masjid aja Nabi itikaf di Gua Hiro sebelum jadi Nabi. Jadi Nabi itu cinta banget dengan rumah ibadah. Cinta banget dengan rumah Allah. Sehingga ketika ada yang menistakan rumah Allah itu, pasti paling marah duluan Nabi teh. Karena hati beliau paling bersih. Kenapa Nabi bisa woles? Karena itulah yang diajarkan Allah. Akhirnya Nabi bilang, udah woles saja sahabat-sahabat, santai-santai. Tunggu sampai dia selesai. Jangan ganggu dia. Karena kalau kita ganggu dia nanti jadi penyakit. Bayangin baru setengah diganggu kan jadi penyakit ya. Tunggu, biarin dia sampai selesai. Kalau belum, mungkin dihalau. Tapi karena udah terlanjur ya udah beresin aja dulu. Udah beres, baru Nabi minta tolong ada beberapa orang sahabat ngambil air, disiram, dibersihin, beres. Orangnya dipanggil sama Nabi. Siapa namanya? Senyum malah tuh coba. Jadi kalau kita belajar Islam rajinnya justru cemberut, kita ini nggak ikut sunnah Nabi. Kalau makin kita belajar Islam makin rajin senyum, berarti kita ikut sunnah Nabi. Karena sunnah Nabi yang paling luar biasa itu senyum. Bahkan kepada orang yang nggak ngerti, disenyumin sama Nabi. Siapa namanya? Kenalan. Ambil kenalan, udah kenalan. Oh, udah ngobrol-ngobrol baik. Akhirnya Nabi ngasih tahu, ini tuh rumah ibadah. Kami mensucikan tempat ini karena kami di sini menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jangankan buang air, bahkan sampah aja kami pungut dari sini. Kan ada hadis kalau misalnya kita ngelihat sampah sekecil apapun di masjid, masukin ke kantong nanti dibuang di luar kalau itu bukan najis gitu kan. Nah, sampah aja nggak boleh ada di dalam rumah Allah. Tadi kamu mungkin karena nggak tahu ya, gitu-gitu deh bahasa kurang lebih. Oh, itu ya, maaf salah, saya salah tempat berarti dan segala macam, dia nggak enak hati gitu. Ya udah nggak apa-apa, dinasehatin, lama-lama malah masuk Islam. Udah, mungkin dia sengaja ngetes kali itu. Cuman agak ekstrem sih ngetesnya modelnya gitu. Pengen hijrah, maaf, buang air kecil di masjid dulu. Kalau masjidnya woles, dia hijrah. Kalau masjidnya nggak woles, dia nggak jadi hijrah tuh. Akhirnya dia masuk Islam. Udah gitu dia doa, ya Allah rahmatilah saya dan rahmatilah Muhammad, yang lain jangan. Doanya gitu-gitu amat. Saya dan Muhammad doang, yang lain jangan. Sebel dia sama yang lain. Yang lain makin, apaan sih doa juga. Kata Nabi, jangan gitu. Kalau doa mintalah kebaikan buat semuanya, karena kamu akan mendapatkan kebaikan sebanyak yang kamu doakan. Oh gitu, ya Allah rahmatilah saya, rahmatilah Muhammad, dan rahmati juga orang-orang di sekeliling saya. Baru yang lain geleng-geleng. Bener ya Nabi, luar biasa. Bisa mengubah kutub hanya dengan sikap wolesnya. Bukankah ada sahabat yang masuk Islam itu justru gara-gara Nabi juga menunjukkan sikap woles ketika dia marah-marah? Dia tuh pengen bunuh Nabi nih, nanti cari ya. Namanya siapa? Dia pengen bunuh Nabi, ketangkap sama para sahabat, diikat di masjid, di tiang masjid. Setiap kali Nabi datang ke masjid, Nabi selalu menyapa dia. Gimana kabarnya? Tahu, kata dia. Oh ya udah, masuk. Udah tahu orang diikat, tanya kabar gitu ya. Gimana kabarnya hari ini, udah makan belum? Tahu orang lagi diikat gini, nanya kabar, marah. Nabi bawa makanan nih, ada korma, tapi nggak diracun, korma aja. Korma air, Nabi ngasih dia air, tapi diikat tetap diikat. Kenapa kok bisa gitu? Karena hak agama, tetap hak agama nggak boleh kita curangin. Kalau kita mencurangi hukum Allah, berarti kita zalimnya ke Allah. Karena kita terlalu ngeringanin, terlalu nggak tegaan, akhirnya kita mencurangi hukum Allah. Tapi jangan sampai kita menjalankan hukum Allah sambil mencurangi hamba Allah. Inilah indahnya Islam, pertengahan banget nih. Tegas, tapi nggak zalim. Ada orang yang tegas, keras, zalim. Ada yang terlalu lemah, akhirnya jadi kezaliman merajalela. Nah, Nabi tetap mengikat dia di tiang masjid, tapi dikasih makan. Dan makan itu, makanan yang Nabi makan, bukan sisa. Dikasih minum, disapa, diperhatikan kalau lagi malam pakaiin selimut biar nggak kedinginan. Tapi tetap diikat di masjid. Dia bisa tidur sambil duduk di tiang masjid. Lama-lama setelah Nabi berkali-kali menunjukkan sikap woles yang luar biasa, akhirnya dia membalas sapaan Nabi. Nah, kita kadang-kadang ngedakwahin teman kita dengan perasaan bukan kita udah lebih baik dari dia ya. Gak boleh sama sekali kita berpikir kayak gitu. Karena kita sadar kadang kalau dia nanti udah dapat hidayah Allah, bisa jadi dia akan nyalip kita di tengah jalan, lebih soleh dari kita. Lagi pula kan kita gak tahu akhir hidup kita itu akan baik atau buruk. Nauzubillah, mudah-mudahan kita tetap dapat husnul khatimah. Bisa aja dia yang kita lihat kayak sekarang biasa-biasa aja, ntar akhir hayatnya malah dapat hidayah dan masuk surga. Banyak banget kisah-kisah kayak gitu.
kita ngedakwahin teman kita karena kita sayang sama dia. Kayak dulu kita ngajak dia malam keluar, malam nongkrong karena kita dekat sama dia soulmate kita banget, teman kita, sobat kita banget. Sekarang kita juga ngajak dia untuk belajar Islam bareng, ngajak sholat bareng karena dia teman kita. Sebagaimana dulu kita ngajak dia kepada hal yang kita senangi, sekarang juga kita mengajak dia kepada hal yang kita senangi dan insya Allah baik. Bukan karena merasa lebih baik. Kalau disikapin kayak tadi tuh, nah di situ belajar nih. Saya juga masih belajar banget gimana bisa woles. Nggak gampang emang, karena ini urusannya emosi kan, perasaan. Kalau urusannya logika doang sih bisa, tapi kalau udah perasaan kadang-kadang subjektif, egois sih kadang-kadang kita mah. Nabi bisa menekan perasaan itu. Sehingga Nabi menunjukkan sikap paling baik, akhirnya orangnya membalas ketika Nabi bilang, gimana kabarnya hari ini? Baik Muhammad, udah lembut ucapannya. Udah pakai emoticon senyum. Oh udah beda nih, tadi kan gak ada gitu-gituan. Setelah dia udah mulai baik ucapannya, Nabi bilang ke sahabat, lepaskan ikatan dia, dilepasin. Udah dilepaskan, Nabi ngobrol sama dia, akhirnya dia bilang dia ingin kembali kepada kaumnya. Ingin mengambil tebusan. Dan hebatnya Nabi, percaya lagi sama dia tuh. Nabi memberikan kepercayaan itu sebagai bentuk menunjukkan sikap Nabi yang luar biasa. Orang yang pengen bunuh Nabi malah ketika berjanji akan mengambil tebusan terhadap dirinya. Karena kan suasana perang berarti harus menebus ya. Nabi percaya, udah pulang aja. Kalau kamu menebus, datanglah kembali. Cuman sebelum dia pulang, Nabi nyuruh dia mandi. Nah ini ada pelajaran juga. Ternyata mandi itu bukan soal ketika kita mau malam mingguan doang. Mau ke masjid juga kita sebaiknya mandi walaupun bukan hari Jumat. Dan ini bukan hal wajib sih. Kenapa? Ternyata mandi itu memberi efek dapat hidayah. Dia mandi seperti orang mandi junub, mandi besar. Setelah selesai mandi, tiba-tiba dia dapat hidayah. Baru dia syahadah, dia masuk Islam, dia pulang ke kaumnya, dia dakwahin kaumnya. Lewat mandi Allah memberikan. Kenapa dia bisa dapat hidayah setelah mandi? Sempurna hidayahnya. Kalau sebelum mandi, dia dapat respect dulu kepada Islam, interest dulu kepada Islam. Tapi puncaknya setelah mandi. Kenapa? Allah suka kepada orang yang bersih. Akhirnya dia dapat hidayah dan seterusnya. Ini sikap-sikap Nabi yang luar biasa, woles terhadap orang lain.